Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syirahul Rahma dari kelas TL4A dengan NIM 230810600031. Di sini ingin mengerjakan tugas statistika lingkungan, yaitu menggunakan aplikasi SPSS untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Itu guna memenuhi ulangan akhir semester. Kita langsung masuk ke soal yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam cm yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing ada sebagai berikut. Ini terdapat beberapa data. Ada 60 data di sini dan tiga variabel. Satu variabel terdapat 20 data. Seperti yang terlihat, yang pertama ada pupuk kandang, terdapat 20 data, dan pupuk kompos ada 20 data, dan pupuk kascing ada 20 data. Untuk pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat? Karena di sini ada banyak data dan ada 3 rata-rata di dalam datanya, jadi kita menggunakan uji ANOVA untuk mengerjakan soal nomor 1 ini. Dan untuk memudahkan kita dalam mengerjakan SPSS, kita memindahkan data-data ini ke Excel terlebih dahulu. Seperti ini, saya sudah membuat sebelumnya. Ini data-datanya. Seperti yang terlihat, di sini ada keterangannya. Yang nomor 1 itu adalah pupuk kandang, lalu nomor 2 itu pupuk kompos, dan nomor 3 adalah pupuk kascing. Kita buka SPSS, kita langsung ke SPSS-nya. Di sini ada data view dan variabel view. Kita ke variabel view terlebih dahulu. Ini kita di name itu kita variabel x, lalu labelnya itu pupuk. Selanjutnya ada variabel y dengan labelnya itu tinggi. Selanjutnya desimalnya kita ganti jadi 0 karena kita tidak ada angka desimal. Terus line-nya untuk memudahkan dalam melihatnya, saya pakai center. Lalu untuk values-nya, untuk values ini karena ada 3 variabel, ada 3 kategori, jadi kita masukkan 3 kategori tersebut di sini. Ini value yang pertama itu namanya pupuk kandang, lalu kita pencet add. Yang kedua ada pupuk kompos, lalu add. Dan yang ketiga ada pupuk kascing. Kita add, oke. Terus measure-nya kita ganti scale. Setelah seperti ini, kita ke data view. Setelah dilihat sini ada bagian X dan Y. Ini X-nya untuk pupuk, Y-nya itu untuk tinggi. Lalu kita ke Excel-nya, karena kita sudah mempunyai data, jadi mempermudah kita untuk mengerjakan. Setelah kita copy tadi, kita lanjut ke dipindahkan Excel tadi ke SPSS-nya. Setelah ini sini sudah terlihat, lalu disempurnakan. Setelah seperti ini,
pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing. Untuk yang Y ini variabel untuk tinggi, dan variabel yang X ini untuk yang jenis pupuknya. Selanjutnya kita mau menguji ANOVA. Tapi sebelum uji ANOVA ini, kita menganalisis normalitasnya untuk mengetahui apakah data ini berdistribusi normal atau tidak normal. Caranya kita ke analyze, terus deskriptif statistik, terus kita ke deskriptif statistik, terus ke explore, terus pupuknya ini ke factor list, tingginya ke dependent list, lalu ke plots, terus karena ke normalitas kita pencet ya normalitas plot with task ini, kita continue, lalu oke. Nah, ini kita tunggu setelah sebentar. Nah, ini ada test of normality, ini tuh hasil uji normalitasnya. Di sini ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Kita menggunakan sekarang tuh kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi ini nih kita pakai yang Kolmogorov-Smirnov ini. Untuk mengetahui data kita ini berdistribusi normal atau tidak, kita mengetahuinya dengan melihat sig ini, 3 ini. Kalau distribusi datanya itu berdistribusi normal, itu caranya mengetahuinya itu jumlahnya ini lebih dari 0,5. Dan sebaliknya jika di bawah jika distribusi tidak normal, maka angkanya di bawah 0,5. Dan setelah kita mengetahui hasilnya ini, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk casing semuanya datanya ini di atas 0,5. Jadi sudah pasti semua data tersebut adalah berdistribusi normal. Setelah kita sudah mengetahui data ini berdistribusi normal atau tidak, kita lanjut ke menguji ANOVA. Caranya analyze, terus ke compare means, terus one way ANOVA. Nah, ini semuanya pupuknya ini ke faktor, terus tingginya ke dependent list. Lalu oke. Tunggu prosesnya. Setelah terlihat semuanya SPSS sudah terlihat, kita pakai yang ini, yang one way ANOVA ini. F-nya ini kita ketemu itu 2,748, sedangkan hasil yang kita hitung sebelumnya dengan manual itu kita mendapatkan hasil itu 2,75. Nah, ini kita sudah kita bulatkan dengan menjadi 2,75. Selanjutnya untuk nomor 2, kita mempunyai pertanyaan berdasarkan soal nomor 1. Jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk casing saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulannya apa yang dapat diperoleh oleh peneliti? Seperti biasa, kita sudah punya data-datanya, tapi karena kita disuruhnya ini diketahui cuma pupuk kandang dan pupuk casing saja, jadi kita pakai 2 jenis pupuk. Yang pertama pupuk kandang, ini pupuk kandang, dan pupuk casing itu yang nomor 2. Setelah itu kita ke SPSS-nya. Seperti biasa, seperti nomor 1 tadi, kita ke variable view, lalu name yang pertama, kolom pertama kita pakai X dengan label pupuk. Yang kedua Y dengan label tinggi. Setelah itu
desimalsnya kita nolin karena kita tidak pakai desimal, line kita center biar di tengah nanti data-datanya. Terus values-nya karena kita hanya pakai dua kategori data, jadi ini satu itu kandang add, dan yang kedua itu pupuk casting. Salah. Add, lalu measure kita scale. Setelah itu kita ke data view. Ini sudah terlihat X dan Y. X itu untuk pupuk, Y itu untuk tingginya. Setelah itu kita sebelumnya kan sudah punya data, jadi memudahkan kita untuk mempersingkat waktunya. Jadi kita tinggal salin aja, di copy lalu pindahin ke si SPSS nya, dipaste. Ini tinggal dirapihkan, sudah. Nah ini kan karena kita hanya pakai dua pupuk gitu, dua kategori pupuk, jadi kita tidak memakai tes ANOVA, tapi memakai independent simple test. Caranya kita ke analyze, terus ke components. Ini kita pakai independent simple test ini. Terus pupuknya kita ke grouping variable, tingginya ke test variables. Terus karena ada dua data di sini, jadi kita pakai define groups. Grup satunya pakai kode yang kode pupuk kandang, yang itu nomor 1, yang nomor grup 2-nya pakai kode yang pupuk casting itu tadi kodenya 2, continue dan oke. Kita tunggu, lalu di sini kita sudah mendapatkan datanya. Terus kita pakai yang independent simple test ini. Langsung kita lihat ke significant to tilt. Ini yang untuk kita mengetahui ada nggak sih perbedaan signifikan terhadap dua jenis pupuk ini. Kalau misalnya datanya itu di bawah 0,05, berarti dia memiliki perbedaan keefektifan, sedangkan kalau sebaliknya kalau di atas 0,05 dia memiliki keefektifan yang sama. Kita lihat terlihat dari dua data ini, kita menyimpulkan karena dia itu di atas 0,05 berarti memiliki keefektifan yang sama. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Di sini ada soal nomor 3. Di sini pertanyaannya, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja atau X dan kepuasan kerja atau Y pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Jadi hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Ini sudah ada 20 data yang masing-masing ada dua kategori juga, ada kategori motivasi kerja dan kategori kepuasan kerja, dan masing-masingnya mempunyai 20 data. Lalu untuk pertanyaannya, yang pertama tentukan regresinya, dan yang kedua tentukan koefisien korelasinya, yang ketiga tentukan koefisien determinasinya. Seperti nomor 1 dan 2 tadi, data-data ini kita pindahkan ke Excel untuk mempersingkat kita mengerjakan, atau mempermudah juga bisa. Di sini ada X dan Y. X itu untuk motivasi kerja dan Y itu untuk kepuasan kerja. Ini kita ke SPSS dulu, kita ganti ke new file. Setelah itu kita seperti biasa ke variable new. Ini kita ganti X untuk motivasi kerja, Y untuk kepuasan kerja. Desimalsnya kita ganti 0,
align nih, kita ganti center, center untuk biar di tengah. Terus measure-nya kita ganti scale. Kalau sudah, di sini sudah seperti tadi, ada X dan Y. X ini untuk motivasi kerja dan Y ini untuk kategori kepuasan kerja. Selanjutnya kita menyalin si datanya. Ini kita salin, kita pindahkan ke SPSS. X untuk motivasi kerja dan Y untuk kepuasan kerja. Ini sudah ada 20 variabel, masing-masing 20 variabel, jadi total ada 40 variabel. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu menentukan persamaan regresi. Caranya itu kita ke analyze, terus regression, lalu ke linear. Nah, motivasi kerja ini kita ke independence, kepuasan kerja ke dependent. Setelah itu lalu kita tunggu. Nah, ini sudah outputnya ada 4 output, ada variables, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, sedangkan kita sekarang makainya itu yang koefisien. Ini sudah terlihat kita yang konstannya 120,72 dan motivasi kerjanya itu minus 162. Dan kalau kita samakan dengan hasil kita yang ditulis itu, kita lihat persamaan regresinya itu kita dapat 140,72 sama dengan di sini 140,72. Kita lanjut ke nomor 2 itu. Nomor 2 kita harus mencari koefisien korelasi. Caranya kita ke analyze, habis itu kita ke correlate, lalu ke bivariate ini, terus motivasi kerja dan kepuasan kerjanya kita masukkan ke variables, bisa kontrol A lalu ke variables. Terus kita ke option, means-nya ini kita centang, means and standard definition kita centang, lalu ke continue. Kita tunggu, ada outputnya sudah keluar, ada descriptive statistik dan correlation. Kita pakai yang correlation ini kita korelasinya itu mendapat minus 0,86. Kita lihat di jawaban aslinya kita mendapatkan minus 0,085, hanya berbeda belakang komanya saja, tidak apa-apa. Lalu ke selanjutnya kita ke nomor terakhir itu kita menentukan koefisien determinasi. Ini kita tidak perlu seperti sebelumnya, determinasi itu kita bisa ambil dari ini, pakai yang model summary ini yang awal. Ini kita pakai yang R-square yang 0,007. Lalu kita samakan dengan jawaban kita yang asli itu di sini 0,7, berarti hasilnya adalah variabel motivasi kerja berpengaruh hanya 0,07 terhadap kepuasan kerja, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi sekian dari penyampaian tugas saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.